Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kusnul Khotimah, NPM 20120275, selaku moderator dari kelompok 7. Di sini saya akan memandu presentasi dari kelompok 7 tentang modus ponen dan modus tolen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Rizka Yuli Ernandawati, NPM 20120308, selaku pembicara 1, Nanda Putri Setia Mukti, NPM 20120325, selaku pembicara 2, Okta Rido Ketut Adi, NPM 20120400, selaku pembicara 3, dan Putri Ayu Sofana, NPM 20120401. Kepada para pembicara, waktu dan tempat saya persilahkan. Rizka Yuli Ernandawati akan menjelaskan modus ponen. Modus ponen adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar, dan pernyataan 2 bernilai benar, maka pernyataan 2 dianggap sebagai kesimpulan. Modus ponen ditandai dengan adanya pernyataan beragam implikasi. Jika A, maka B, dan pernyataan tunggal yang bekerja sama dengan A. Dari premis-premis tersebut, sanggup ditarik kesimpulan yaitu B. Jika A, maka B, dan A, maka B. Secara sederhana, sanggup ditetapkan sebagai berikut. Premis 1. Jika P, maka Q. Premis 2. P. Maka kesimpulannya adalah Q. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang modus ponen. Di sini ada 2 soal. Yang pertama adalah tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Premis yang pertama adalah jika Lia rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Dan premis yang kedua adalah Lia rajin belajar. Dari kedua premis tersebut kita bisa membahas bahwa Lia rajin belajar adalah P dan ia akan naik kelas adalah Q. Berdasarkan modus ponen, maka premis-premis di atas bisa kita susun menjadi jika P, di mana P adalah Lia rajin belajar, maka Q adalah ia akan naik kelas. Dan premis yang kedua adalah Lia rajin belajar, jadi P. Jadi kesimpulannya adalah Q, karena jika P maka Q. Kesimpulan dari premis di atas ialah Lia akan naik kelas. Dan contoh soal yang kedua adalah tentukan konklusi dari pernyataan berikut. Jika bulan Ramadan sekolah diliburkan, Dea akan berlibur ke Jepang. Premis yang kedua adalah bulan Ramadan sekolah diliburkan. Dari kedua premis tersebut kita bisa membahas bahwa bulan Ramadan sekolah diliburkan adalah A dan Dea akan berlibur ke Jepang adalah Q. Berdasarkan modus ponen, maka pernyataan tersebut bisa kita susun menjadi jika A maka B, di mana A adalah bulan Ramadan sekolah diliburkan dan B adalah Dea akan berlibur ke Jepang. Dan premis yang kedua adalah A karena premis yang kedua adalah bulan Ramadan sekolah diliburkan. Jadi kesimpulannya adalah B, karena jika A maka B. Kesimpulannya ialah Dea akan berlibur ke Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Rido Ketut Adi akan menjelaskan tentang modus tollens. Modus tollens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar dan negasi pernyataan 2 bernilai benar, maka negasi pernyataan 1 juga benar dan dianggap sebagai kesimpulan. Jika diketahui premis-premis A sampai B dan B, maka sanggup ditarik kesimpulannya yaitu A, yang artinya bila A maka B dan lingkaran B maka lingkaran A. Modus tollens disebut juga kaidah penolakan akibat. Modus tollens premis 1 sama dengan P maka Q, premis 2 sama dengan negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P. Putri Sofana akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasan modus tollens. Soal yang pertama, tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Jika hari ini hujan, maka sekolah libur.
sekolah tidak libur. Pembahasannya, hari ini hujan kita misalkan sama dengan P. Sekolah libur kita misalkan sama dengan Q. Berdasarkan modus tollens, maka premis-premis di atas sanggup disusun sebagai berikut. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, negasi Q. Jadi, kesimpulannya adalah premis P. Kesimpulan dari premis di atas ialah hari ini tidak hujan. Contoh soal nomor 2. Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Jika hari Minggu, maka Budi bertamasya. Budi tidak bertamasya. Pembahasannya, hari Minggu kita misalkan sama dengan A. Budi bertamasya kita misalkan sama dengan B. Berdasarkan modus tollens, maka premis-premis di atas sanggup disusun sebagai berikut. Premis 1, jika A maka B. Premis 2 sama dengan negasi B. Jadi kesimpulannya adalah negasi A. Kesimpulan dari premis di atas ialah tidak hari Minggu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya adalah untuk menentukan modus ponen kita bisa menggunakan rumus premis 1P maka Q, premis 2P dan kesimpulannya Q. Sedangkan untuk menarik modus tollens kita bisa menggunakan rumus untuk premis 1 P maka Q, premis 2 negasi Q dan kesimpulannya negasi P. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.